Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendapatan, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5A akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Selamat menyimak. Definisi anggaran. Menurut pendapat para ahli, Mulyadi 2001 merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup waktu 1 tahun. Menurut pendapat kelompok kami, anggaran merupakan hasil rencana kerja secara terperinci yang telah disusun melalui penganggaran mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan yang dinyatakan secara kuantitatif dan dalam satuan uang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Fungsi anggaran. Yang pertama, planning atau perencanaan. Ditetapkan tujuan jangka panjang dan pendek, sasaran, strategi, produk pemasaran, termasuk di dalamnya menetapkan produk, sumber daya, serta memasarkan produk tersebut. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, bangunan, mesin, sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya. Yang ketiga, actuating atau menggerakkan. Mengarahkan, mengelola, dan menggerakkan setiap sumber daya yang ada agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Setiap sumber daya diserahkan dan dikoordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal. Yang terakhir, controlling atau pengendalian. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya menjamin bahwa setiap sumber daya telah bekerja dengan efisien dan efektif. Perbedaan anggaran dan ramalan. Anggaran. Yang pertama, anggaran disusun sebagai sesuatu yang akan dikerjakan perusahaan pada periode tertentu di masa mendatang. Yang kedua, perusahaan memiliki kemampuan untuk merealisasikan, merubah, atau menggagalkan rencana tersebut. Yang ketiga, faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah realistis atau tidaknya. Yang keempat, umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang kelima, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang keenam, sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Ramalan. Yang pertama, ramalan merupakan prediksi tentang apa yang akan terjadi, tanpa ada usaha dari peramal untuk mempengaruhi apa yang akan terjadi agar sesuai dengan ramalannya. Yang kedua, ramalan hanya dipengaruhi oleh faktor di luar pembuat ramalan. Yang ketiga, membagi macam jangka waktu untuk mencapai hasil yang diperkirakan. Yang keempat, ramalan tidak memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Yang kelima, ramalan akan selalu diperbaharui jika informasi baru menunjukkan perubahan kondisi. Karakteristik anggaran. Menurut Mulyadi 2001, yang pertama dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa para manajer setuju menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Yang keempat, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disetujui anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu. Yang keenam, secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan target dan harapan sebuah perusahaan secara jelas dan formal.
Dengan demikian, dapat menghindari terjadinya keracuan dan dapat memberikan arahan terhadap manajemen atas tujuan yang hendak dicapainya. Yang kedua, untuk menginformasikan target dan harapan dari manajemen kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga anggaran yang dibuat oleh manajemen dapat didukung, dimengerti, dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan secara terperinci dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasi suatu metode atau cara yang akan dilakukan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu perusahaan. Yang kelima, untuk memfasilitasi alat mengukur serta mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok dan memberikan suatu informasi yang mendasari perlu tidaknya melakukan tindakan koreksi. Klasifikasi anggaran. Yang pertama, berdasarkan objek anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja. Pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan pajak dan non-pajak. Pendapatan lainnya adalah pendapatan hibah dan sebagainya. Belanja diklasifikasi dalam belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan dan sebagainya. Klasifikasi ini sering digunakan karena relatif sangat mudah. Klasifikasi ini tidak dapat diketahui pertanggungjawabannya setiap unit dan tidak prioritas belanja di dalam keterbatasan sumber daya keuangan. Yang kedua, berdasarkan organisasi anggaran. Diklasifikasikan berdasarkan unit pemerintahan seperti anggaran Departemen Pertahanan, anggaran Departemen Luar Negeri, dan seterusnya termasuk unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi ini memungkinkan untuk melihat besar anggarannya setiap unit, pencapaian, serta efisien dan efektivitasnya. Akan tetapi, klasifikasi ini tidak memungkinkan untuk mengalokasikan anggaran kepada sasaran-sasaran pembangunan secara nasional. Kedua, di setiap departemen lembaga negara tidak memiliki karakter yang sama. Ada departemen yang pendapatannya lebih banyak dan lebih sedikit, serta departemen keuangan. Di sisi lain, ada unit yang belanjanya relatif besar sedangkan pendapatannya kecil. Yang ketiga, berdasarkan fungsi anggaran. Disusun berdasarkan fungsi belanja di dalam negara seperti dalam sektor pendidikan, sektor sosial, dan seterusnya. Sektor pendidikan bisa terdapat di berbagai departemen lembaga negara, tidak hanya di departemen pendidikan. Klasifikasi ini umumnya hanya untuk belanja. Yang keempat, berdasarkan sifat karakteristik anggaran. Disusun berdasarkan sifat karakteristik pendapatan dan belanja seperti pendapatan dan belanja rutin serta pendapatan dan belanja pembangunan. Yang kelima, berdasarkan kehematan anggaran disusun berdasarkan skala ekonominya. Prioritas belanja disusun berdasarkan tingkat kebutuhan sesuai dengan kebijakan nasional, mengingat terbatasnya pendapatan negara. Untuk itu, didahulukan pendapatan rutin dan belanja rutin, kemudian pendapatan pembangunan pembiayaan, dan belanja pembangunan sesuai dengan tingkat prioritas. Keuntungan anggaran. Yang pertama, mengefisienkan pencapaian tugas. Yang kedua, meningkatkan daya kompetensi dan motivasi. Yang ketiga, dapat menilai progres pencapaian tujuan. Yang keempat, dapat mengetahui lebih dini setiap penyimpangan dari tujuan. Yang kelima, dapat membedakan yang efisien dan yang tidak efisien. Dan yang terakhir, dapat memantapkan pelaksanaan manajemen dan pengawasan. Kelemahan anggaran. Yang pertama, penaksiran anggaran belum tentu tepat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, seringkali kondisi yang digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran mengalami perkembangan yang jauh dari apa yang direncanakan sehingga perlu penyesuaian. Yang ketiga, banyaknya pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, maka potensial timbulnya masalah hubungan kerja seperti perbedaan pendapat dapat menghambat pelaksanaan anggaran. Dan yang keempat, penganggaran tidak terlepas dari penilaian subjektif dari pembuatan kebijakan terutama pada saat data dan informasi tidak cukup atau lengkap. Faktor yang mempengaruhi anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan, baik faktor eksternal maupun internalnya.
Beberapa pertimbangan yang menyangkut motivasi berkaitan dengan penyusunan anggaran antara lain: pertama, tingkat kesulitan. Anggaran yang terlalu sulit membuat pelaksana tidak bersemangat, dan anggaran yang terlalu mudah membuat pelaksana tidak berprestasi maksimal. Yang kedua, partisipasi manajemen puncak. Manajemen puncak ikut memantau dan mengesahkan anggaran. Jika tidak, akan banyak godaan bagi para pelaksana. Yang ketiga, keadilan. Agar efektif, pelaksana harus percaya anggaran yang telah dibuat memang adil. Tingkat kesulitan di antara pelaku harus sejajar. Yang keempat, kesulitan Departemen Anggaran. Departemen Anggaran perlu menganalisis dan yakin informasi yang terkandung di dalamnya akurat, tidak mengandung kelonggaran berlebihan. Yang kelima, struktur organisasi. Anggaran dalam struktur organisasi memiliki pengaruh besar, lebih bervariasi dalam merencanakan anggarannya. Yang keenam, sumber daya perusahaan. Pihak manajemen perlu memperhitungkan sumber daya yang ada dalam merealisasikan rencana kerja, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Prinsip penyusunan anggaran. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ditaati agar suatu anggaran dapat disusun dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Adalah sebagai berikut. 1. Manajemen involvement. Merupakan keterlibatan manajemen dalam penyusunan rencana, mempunyai makna bahwa manajemen mempunyai komitmen yang kuat untuk mencapai segala sesuatu yang direncanakan. Yang kedua, organizational adaptation. Suatu rencana keuangan harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan wewenang dan tanggung jawab. Seorang manajer tidak dapat memindahkan tanggung jawab atas suatu pekerjaan, walaupun dia dapat melimpahkan bagian wewenangnya kepada bawahannya. Ketiga, responsibility accounting. Agar rencana keuangan dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus didukung adanya suatu sistem responsibility accounting yang polanya disesuaikan dengan pertanggungjawaban manajemen keuangan perusahaan. Yang keempat, goal orientation. Penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima, full communication. Suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila antara tingkatan manajemen mempunyai pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan sasaran yang akan dicapai. Yang keenam, realistic expectation. Dalam perencanaan, manajemen harus menetapkan sasaran yang realistis. Artinya, memungkinkan dapat dicapai. Maka, sebaiknya manajemen harus menghindari konservatisme dan optimisme yang berlebihan yang menjadikan sasaran tidak dapat dicapai. Yang ketujuh, timelines. Laporan-laporan mengenai realisasi rencana harus diterima manajer yang berkompeten tepat pada waktunya, agar informasi tersebut berguna bagi manajemen. Yang kedelapan, flexible application. Perencanaan tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kesembilan, reward and punishment. Manajemen harus melakukan penilaian kinerja manajer berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi, manajer yang kinerjanya di bawah atau melebihi standar harus dapat diketahui sehingga pemberian suatu reward atau punishment oleh manajemen menjadi transparan. Organisasi penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh suatu komite anggaran yang beranggotakan manajer-manajer fungsional. Di antaranya, 1. Salah seorang anggota direksi. Biasanya adalah direktur keuangan yang bertugas memberikan pedoman umum, penyusunan anggaran, dan menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua, manajer pemasaran. Bertugas menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi. Yang ketiga, manajer produksi. Bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi, seperti jumlah yang akan diproduksi, tenaga kerja yang dibutuhkan,
bahan baku, FOH, pembelian, dan lain-lain. Yang keempat, manajer keuangan, bertugas menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang kelima, manajer bagian umum, administrasi dan personalia, bertugas menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.